Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bu? Saya sebenarnya malu tadi Ustaz bilang kalau ternyata itu bisa pengen diem aja. Alhamdulillah yang nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan saya di sini bertemu dengan Bapak Ibu, teman-teman di Tangerang Selatan. Semoga pertemuan ini Allah catat sebagai Allah balas berikan kita pahala, Allah catat kita sebagai bagian dari penjual Quran yang nanti Allah kumpulkan kita di surga kelak. Salam dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, saudara kita, guru kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang kita istiqomah. Yang saya hormati guru kita, Ustaz Dr. Roni. Ustaz Roni ini sudah lebih senior daripada saya, ikut produk dari awal. Yang saya hormati juga Ustaz Dede Nurfalis, Ketua Provinsi Banten, juga teman-teman ketua Tangsel, para jemaah sekalian yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah sekali lagi saya bersyukur bisa ketemu, bisa ngobrol, bagaimana bisa diskusi kalau ada kesempatan. Dan tentu ini adalah sebuah hal yang menggembirakan ketika kita bisa bertemu setelah lama dulu kita nggak aktif di pandemi ya, ketemunya online, dunia maya. Apakah orang-orang yang tampil di Zoom itu adalah makhluk halus atau makhluk kasar? Karena kita ketemunya online ya. Alhamdulillah hari ini saya dipertemukan dengan makhluk kasar, Ustaz. Bukan makhluk halus yang ketemunya di WA. Assalamualaikum dijawab Waalaikumsalam itu banyak yang jawab. Tapi ini manusia beneran atau enggak? Ternyata hari ini saya ketemu dengan wajah-wajah orang yang kasar dan ketemu makhluk-makhluk kasar yang betul-betul ada orangnya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sebut teman-teman aja ya, biar kita kesana sebelum berantem. Teman-teman sekalian, hari ini saya berkumpul dengan teman-teman. Ini sebuah hal yang luar biasa. Sebelumnya saya mau tanya yang belum ikut audit ada berapa orang? Oh, semua udah ikut audit? One day one news udah ikut audit semua? Oh, belum satu, ada lagi? 2, 3 ya aku. Kalau kalian yang mau ya, alhamdulillah tadi kata Ustaz kita sudah berusia hampir 10 tahun ya. Ini dikatakan dulu kan banyak yang bilang komunitas teologi itu paling cuma 3-5 tahun. Tapi ternyata teman-teman semua yang hadir sekarang turut membuktikan bahwa anggapan itu salah. Wajib bisa berdiri sampai 10 tahun dan mudah-mudahan terus ada. Terus membuat orang terinspirasi sehingga banyak orang yang kemudian istiqomah ngaji setiap hari. Prinsipnya bukan cuma 1 juz, tapi bahkan sampai kita punya program 1 hari minimal 1 ayat. Jadi yang penting ngaji dulu, karena kita punya prinsip kan seseorang yang ingin ngaji dan ketika dia buka Quran niatnya membaca 1 ayat, dia pasti termotivasi. Gak mungkin dibaca 1 ayat, pasti termotivasi untuk baca lebih. Gak mungkin buka Quran bacanya basmalah ya Fatihah selesai ditutup lagi. Itu baca alif ditutup lagi ya. Tapi dia kemudian akhirnya baca 1 halaman, 1 ayat, bahkan 1 juz. Maka teman-teman dulu ikutan wajib saya ikut wajib programnya ada 4, 1 hari 1 juz, 1 hari setengah juz, 1 hari minimal 1 ayat dan 1 hari 1 lembar. Anak-anak usia maksimal 13 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu belum 13 tahun boleh ikutan model fix. Dan saya juga ingin mengundang teman-teman pada kalian yang punya kesempatan hadir tanggal 19 November kita akan kamilah di Masjid Istiqlal. Kita ingin mengulang tren launching yang waktu itu kita cita-citakan, Ustaz juga hadir. Dulu kita, saya cerita ya sama ya. Berapa menit saya ini 2 jam. Lebih lama dari mana Ustaz? Jadi dulu grand launching saya konsumsi. Waktu grand launching kita cita-citanya kan waktu itu udah terakhir 11 November 2013. Saya gabung 25 November 2013, itu udah 2041. Berarti kebayang ya, 11 November saya gabung 25 November itu cuma 2 pekan
10.000 orang yang terdaftar di odol. Jadi euforianya segitu besar. Makanya waktu itu kita plan bikin grand launching 4 Mei 2014. Targetnya 30.000 orang. Karena kita hitungannya Desember aja udah 10.000 orang. 30.000 setiap konsumsi dimintanya dia 30.000 nasi bok. Karena pesertanya kan dari pagi sampai asar. Makan siangnya direncanakan gratis dibagi-bagi nasi bok. Saya nyiapin 30.000 nasi bok dan setelahnya bayar dulu sampah nasi bok itu 4 kontainer. Sampahnya doang 4 kontainer itu kalau ditimbang jadi duit saya senang banget. Ya, cuma ternyata kalau saya ditimbang 4 kontainer ternyata yang hadir waktu itu berapa? 70.000 orang. 70.000. Kita pengen waktu itu bikin rekor muri, makanya kita undang muri. Kita pengen bikin rekor muri dengan peserta tilawah terbanyak se-Indonesia. Karena waktu itu infonya di Palembang yang paling banyak bikin 20.000 orang. Nah kita pengen 30.000 rekor muri. Ternyata kita nggak dapat muri, dapetnya rekor dunia. Ternyata di seluruh dunia nggak pernah ada acara sebanyak itu yang ngumpulin 70.000 orang yang bareng-bareng. Dan alhamdulillah kita berada di antara komunitas itu, di komunitas Mami Wajis. Kalau Bapak Ibu nanya, pada itu sekarang kan lagi zaman-zamannya. Pada itu legal masih terdaftar masih 2 Mei 2014, 2 hari sebelum grand launching. Kita harus ke badan hukum, perkumpulan hukum HAM. Jadi insya Allah aman. Dan setiap tahunnya sampai sekarang dana-dana yang masuk, donasi yang masuk itu selalu kita audit dengan sama auditor internal, eksternal, independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan, di OJK dan lain-lain. Dan alhamdulillah dana yang di audit selalu WTP gitu ya, dan kemudian akhirnya itu jadi satu dari sedikit komunitas yang mau diaudit. Alhamdulillah kita WTP, jadi tidak ada kecurigaan dan kekurangan. Itulah kenapa saya terus mengajak Bapak Ibu, ayo ikutan di One Day One Juice, kita bersama sama-sama. Mudah-mudahan One Day One Juice bisa menjadi inspirasi buat kita. Karena kan prinsipnya kita harus punya, kalau sering kali saya katakan kita harus punya 2 kebermanfaatan. Yang pertama kebermanfaatan internal buat diri kita. Bagaimana ketika kita gabung dalam komunitas ini, kemudian akhirnya kita menerima manfaat. Makanya selalu saya katakan ambil manfaat sebanyak-banyaknya di komunitas odol. Tentu bukan urusan pribadi, tapi urusan yang lebih jauh, urusan akhirat. Ketika Bapak Ibu masuk di komunitas ini, maka ada manfaat yang didapatkan istiqomah. Karena kami punya prinsip gini. Seseorang yang sudah memiliki kesadaran istiqomah tilawah setiap hari, maka insya Allah dia akan timbul kesadaran baru, kesadaran memperbaiki bacaan. Selama ini bacaan saya benar atau enggak? Saya dapat dari saya. Kesadaran memperbaiki bacaan selama ini saya bacanya benar enggak sih? Makanya ikut kelas-kelas taksin, sadar gitu. Saya baca selama ini benar atau kesadaran mengetahui makna yang dibaca. Selama ini saya baca, maksudnya apa sih baca Quran, baca Al-Fatihah, maksudnya apa sih? Makanya ikut kajian-kajian tafsir. Sama seperti dari Ustaz sampaikan, kajian tafsir bagaimana maksud dari ayat-ayat ini. Makanya di Odol juga kita bikin KKTA Plus, kelas khatam terjemah Al-Quran Plus. Nah itu online, Bapak Ibu kalau mau ikutan gratis. Setiap hari kita baca terjemahan Quran 1 lembar setiap hari. Nanti akhir pekannya baca, kita ada kajian tafsirnya, itu usulan dari ulama-ulama nasional yang diminta agar kita dinasihati oleh Quran. Lalu nanti pertanyaan yang timbul ketika Bapak Ibu baca Quran, baca terjemahan Quran, akhir pekan dijawab sama pakarnya, doktor di bidang tafsir Quran, sehingga kita bisa terjawab. Kita sudah ada satu batch, satu angkatan yang sudah lulus baca terjemahan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan juga ikut kajian-kajiannya. Lalu apalagi kesadaran menambah hafalan, jadi ibu-ibu, bapak-bapak akhirnya ikut kelas-kelas tahfiz gitu. Atau bahkan sampai lebih kesadaran kesadaran sosial. Makanya kalau di Odol gak aneh tuh kalau kita jalan donasi kayak kemarin di Palestina sekarang sudah hampir berapa bunyitan 200 ya 250 juta hampir. Lalu kesadaran bersyariat Islam, makanya ibu-ibu yang nanti istiqomah sudah datang sama Quran, kemudian akhirnya punya kesadaran. Saya bagi cerita ya, ada seorang ibu-ibu yang waktu itu curhat kita bikin satu admin di Bogor. Dia katakan, Pak, saya butuh waktu 1 tahun dari saya nggak bisa ngaji, kemudian saya bisa ngaji, kemudian saya bisa istiqomah ngaji 1 hari 1 juz, lalu kemudian saya berhijab. Tadinya dia nggak berhijab, tapi karena kedekatan sama Quran kemudian kesadaran itu, malu dong saya ngaji, tapi saya nggak menutup aurat. Ternyata beliau menemukan inspirasi di dalam Quran. Maka mudah-mudahan kita dapat bermanfaatan itu yang kemudian nanti dari hal
dia ikutan minta daftar di Wonder Jus. Ada seorang ibu, ini saya mau bagi cerita 2017, ketemu kopdar di Ragunan, beliau cerita begini, Pak, saya dulu ikutan Wonder, saya kira Wonder itu komunitas diet. Ibunya umum, mohon maaf saya cerita karena dia bilangnya begini, 2014 waktu rame-ramenya Wonder, saya kira Wonder itu komunitas diet. Jadi minum satu hari minum satu jus buah. Hari ini jus toge, besok jus kedondong, besok jus salak, besok jus apa lagi cabe, itu biar diet gitu. Saya pikir begitu, saya daftar dong. One day one jus, satu hari minum satu jus buah. Saya daftar dong. Daftarnya di BlackBerry Messenger dulu pas BBM ya 2014. Lalu ketika daftar di BBM, kan di BBM itu beda sama WhatsApp ya. Karena sekarang saya harus izin ya. Tapi kalau di WhatsApp kadang-kadang yang tidak ada atur langsung di invite ya masuk aja di grup kan gitu. Kalau di BBM kan nggak bisa, harus di approve dulu diisinya termasuk kita baru dia daftar masuk. Saya di invite di grup one day one satu hari minum satu jus buah. Kirim info sama beliau. Dia tunggu pengantar gagaknya tiba-tiba kata beliau, loh, kok saya disuruh ngaji katanya ibu, siapa namanya saya lupa. Bunda Nana tugasnya baca jus sekian ya. Dia kaget dong, saya suruh ngaji ada jus buahnya katanya gitu. Lalu kemudian beliau ngomong sama suaminya. Nah, beruntungnya beliau setelah tahu itu beliau langsung menyiapkan ketiga orang di tempat yang berbeda. Suaminya, anaknya dan saudaranya di 3 tempat yang berbeda dan 3 waktu yang berbeda. Kan barang nanya. Beliau bilangnya gini, ide gue, kenapa mak? Gue mau daftar di komunitas diet, ternyata suruh ngaji dong. Saya pikir suruh minum jus, ternyata suruh ngaji. Satu hari satu jus, satu hari ngaji satu jus. Gimana dong? Beruntungnya beliau ketemu sama keluarga yang memang alhamdulillah Allah karuniakan keluarga yang hebat. 3-tiganya memberikan saran yang sama. Suami, anak dan sepupunya mengatakan udah jalan aja di rumah. Kalau memang aku tinggal keluar apa susah amat gitu. Tinggal keluar aja. Oh ya udah. Akhirnya beliau ikutin 2014. Beliau coba ngaji satu jus. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat susah awal sampai kemudian 2017 beliau masih ada di komunitas sahabat. Nggak keluar. Dietnya nggak berhasil tapi nggak berhasil. Makanya saya ceritain dulunya masih gemuk. Tentu dia nggak berhasil. Tapi ngajinya berhasil. Bahkan beliau nyaranin ke saya, Pak, kalau nanti bapak mau enak, habis subuh hajar aja Pak satu jus. Lah, jadi bapak sehari-hari itu nggak perlu capek, nggak perlu pusing-pusing. Beban kok sebelum ngaji, sebelum apa habis sholat subuh. Oh gitu. Ya siap saya bilang gitu. Ini seorang ibu salah masuk, disangka komunitas diet. Dan beruntungnya ibu-ibu itu nggak perlu pakai salah masuk, nggak pakai adegan drama-drama begitu ya, drama Korea yang ibu tiba-tiba diinfeksi apa marah-marah dulu kita dapat data saya dari mana gitu, tiba-tiba masuk. Ibu-ibu beruntung sudah masuk dalam komunitas Odot, maka ayo dimaksimalin. Ini adalah salah satu komunitas yang memungkinkan ibu dapat pahala jariah panjang lebar itu nggak pakai capek. Modal apa bu? Jempol. Main di HP ajarin temennya. Saya pernah diundang sama seorang member Odot. Beliau herannya memang sering beli Qurannya Odot. Quran belum punya Odot. Sering banget. Lalu saya diundang sama beliau. Saya biasanya kalau diundang sama beliau tuh anaknya nikah saya suruh MC dulu awal-awal sebelum saya jadi pengurus Odot saya suruh MC dan lain-lain. Kemudian saya datang ternyata di situ lagi ada ikatan alumni istrinya. Ini istrinya bukan si bapak ini. Istrinya punya acara ikatan alumni kebetulan ketempatan di rumahnya. Saya diundang ke sana tiba-tiba saya suruh ngisi tausiah. Loh, gue nggak bilang apa-apa gitu. Saya sengaja katanya. Ternyata si ibu ini, si istrinya itu punya kewajiban, walaupun dia bukan ketua arisan, tapi dia punya kewajiban kepada seluruh peserta yang isinya dosen, GM dan lain-lain. Bahkan ada dosen-dosen yang dari Surabaya memang sengaja tiap bulan menyempatkan datang buat ikut reuni ini bulanan, jadi arisan alumni. Ibu ini ternyata punya pengaruh. Jadi setiap acara arisan ikatan alumni belum boleh dimulai sebelum semua ngaji. Kata ibu. Ada yang alasan saya nggak bawa Quran, di handphone saya nggak ada aplikasi Quran, gua beliin kata ibu. Makanya ibunya rajin dia Quran udah dibeliin. Jadi semua harus baca, ngaji. Sampai kemudian itu ada aturan di ikatan alumni harus ngaji. Coba bayangkan bu. Ada member Odot, ada member yang ibu ajak, ibu ngajak orang
jadi jackpot apa bonus buat kita. Jadi kita ajak itu ketua arisan yang dia kemudian perintahkan semua anggota arisan sebelum buat arisan kita harus ngaji dulu. Atau dia kepala sekolah yang diwajibkan semua siswanya ngaji tiap pagi sebelum belajar. Coba bayangkan cuma satu orang yang kita ajak. Nah, kemudian akhirnya kita dapat raihan pahala juga dong. Coba bayangkan, kan dikatakan sama Rasulullah kan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf dan lam satu huruf dan mim satu huruf. Setiap huruf dikali 10 kebaikan. Jadi bayangkan Bu, kalau nanti ada teman-teman yang diwajibkan udah nggak usah ngaji banyak-banyak, semua ngaji setiap hari alif lam mim aja, biar saya enak ngitungnya. Kenapa? 3 huruf dikali 10 kebaikan. Jadi kalau membernya ada 10 orang, member arisannya misalkan 10 orang kali 3 huruf kali 10 pahala kebaikan 300 Bu, setiap hari udah 300. Nggak pakai pusing, baca alif lam mim aja semua udah dapat 300. Ngalir bisa, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kita juga dapat pahalanya. Makanya saya sebelum di komunitas Sodot ini komunitas yang paling gampang untuk dapat pahalanya. Coba bayangkan, kalau Imam Syafi'i kan mengatakan jumlah huruf dalam Al-Quran ada berapa? Ada yang tahu? Jumlah huruf dalam Al-Quran, saya sering banget tanya nih, 1.027.000 huruf. Jumlah huruf dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada 1.027.000 huruf. Coba bayangkan kalau ibu jadi admin Odot, mengelola 30 orang, masing-masing member baca juz yang berbeda. Ada yang juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Hari itu balas semua baca 30 juz. Berarti ada 1.027.000 huruf yang dibaca sama membernya Odot. Lalu pahalanya ngalir ke kita sehari loh Bu. 1 juta dikali 10 pahala kebaikan, 10.270.000 huruf ngalir ke adminnya. Atau ibu-ibu jadi apa? Ketua arisan atau ketua geng anak sekolah. Jemput anak sekolah, saya ketua gengnya. Sebelum kita ngobrolin yang lain, kita ngaji dulu. Kan enak. Coba siapa yang mau belanja sehari 10.270.000? Nggak ada? Ada nggak? Kalau ada saya mau muncul. Saya itu ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, kebermanfaatan internal pribadi kita ketika kita mendapatkan pahala, keberuntungan dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dari situ kemudian lahir keluarga Qurani, RT Qurani, kecamatan Qurani, bahkan sampai negeri Qurani. Gara-gara orang-orang yang kemudian tersentuh oleh Quran, tercelup, tersemangati sama Quran. Yang kedua, kebermanfaatan eksternal, apa yang kita lakukan kemudian akhirnya memberikan manfaat bagi orang-orang lain. Itulah kenapa kalau di tempat-tempat bencana, utamanya di tempat bencana yang kita galang donasi, kita selalu pengen selain dana donasi itu digunakan untuk yang kami pakai, yang logistik, obat-obatan, tapi juga digunakan untuk yang lifetime panjang, dipakai berulang-ulang. Di Palu, 28 September 2018, lepas tsunami likuifaksi, kita galang donasi kalau nggak salah 350 juta. Sebagian kita buat rumah Quran, dan sampai hari ini rumah Qurannya masih berjalan. Dana donasinya waktu itu udah habis, tapi rumah Qurannya masih berjalan sampai saat ini. Sebulan yang lalu saya ngecek kondisi rumah Quran kita, alhamdulillah masih berjalan. Ada 140 anak yang sebagian besar mereka trauma berat. Bahkan anak-anak itu ketika dengar hujan besar itu traumanya, karena mereka kan dengar waktu likuifaksi itu gemuruhnya luar biasa. Rumah Quran kita ada 2, di Togo dan Balarawa. Kalau ibu tahu, Togo itu yang likuifaksi yang tanahnya tinggi yang kayak bubur tuh, yang jalan kayak banjir itu. Kalau di Balarawa ya satu kampung di Purwonas Balarawa yang tenggelam. Kan konon katanya kalau gempa bumi itu orang kan harus lari ke mana? Lapangan, tempat terbuka. Nah, orang-orang di Purwonas Balarawa gempa bumi di Palu lari ke tengah lapangan, lalu ternyata di lapangan itu diputer katanya. Kayak blender, semua orang hampir menyebutkan kata-kata yang sama. Pak, kami seperti di blender, puter langsung tenggelam. Ada satu orang santri kita, Bu, di Petobo. Ini yang bikin semua tim waktu itu saya berlima, dan bahkan teman-teman Palu ikut nganterin. Itu kita semua nangis. Saya ceritain. Ada seorang anak namanya Firdaus. Kita datang itu lagi sakit. Jadi dia tiduran di pangku sama neneknya. Dan kebetulan ternyata neneknya nggak bisa melihat. Dia tinggal berdua sama neneknya. Dan sekarang neneknya nggak bisa melihat. Waktu kejadian 28 September 2018, kejadiannya menjelang maghrib. Jadi lingkungan si Firdaus rumahnya ke belakang, di depan pinggir jalan itu rumah neneknya. Di sekitar itu memang rumah keluarganya. Firdaus kebetulan sebelum sholat maghrib dia lagi main ke rumah neneknya. Tiba-tiba gempa bumi. Ibu-ibu tahu film-film gempa
Mereka semua orang yang di sana selalu bilang itu seperti kiamat. Jadi ketika kejadian gempa, goyang, gempanya besar. Saya pernah waktu itu datang sama orang tuanya jadi Akonita yang juara satu Paris Indonesia yang pertama kali jadi Akonita. Saya datang ke sana duduk di kos kopi aja gempanya begini. Kalau gempa kan kita kanan kiri ya, tapi gempanya di Palu kayak begitu kita berasa. Ketika kejadian gempa di Koboy, Firdaus jatuh dan dia melihat rumahnya. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi ketika gempa? Rumahnya nggak ambruk, tapi tanahnya terbelah. Rumahnya Firdaus ambles masuk ke dalam, dan tanahnya ketutup lagi. Dalam rumahnya itu ada orang tuanya Firdaus dan dua saudara kandungnya. Jadi tinggal Firdaus dan Islam. Semuanya hilang. Sampai hari ini jasadnya nggak ditemukan. Waktu itu kejadian ketika tanahnya terbuka, rumahnya Firdaus masuk ke dalam tanah. Saya pikir itu selesai. Ternyata tanahnya bergerak lagi, nutup lagi. Dan itu banyak kejadian begitu. Lalu akhirnya Firdaus ditarik sama neneknya. Kebetulan waktu itu kakaknya lagi sakit, kakinya diabetes. Jadi mereka lari, Firdaus, kakek sama neneknya, juga sama omnya. Omnya itu sekeluarga, omnya, istrinya, sama anaknya. Mereka lari di tengah jalan yang jalannya begini-begini, goyang. Bukan jalannya naik turun kayak di mana? Jalan, tapi jalannya goyang-goyang gitu, naik turun. Jadi ketika lari mereka, tiba-tiba di tengah jalan itu tanahnya terbelah lagi. Jadi membelahnya itu ketika rombongan lari terbelah, yang di depan itu om sama keluarganya, di belakang Firdaus sama kakek nenek. Kebelahnya bukan yang kebelah biasa dan dia bisa loncat, enggak, jauh sampai mereka kemudian terpisah. Dan larinya bukan cuma lari jalannya keras, tapi itu jadi lumpur tanahnya. Kemudian akhirnya saking bingungnya, neneknya narik Firdaus, mereka lari ke atap, loncat ke atap rumah orang-orang yang atapnya lantai 2 udah langsung ambles jadi rata. Rumahnya ke dalam tanah, loncat. Ternyata tanpa mereka sadari kakeknya sudah hilang. Jadi tinggal Firdaus sama neneknya. Sampai besoknya baru diselamatkan sama tim besar, ketemulah Firdaus sama omnya. Dan sampai hari ini yang membuat kita merinding, Firdaus selalu nanya, "Mana mama?" Dan neneknya selalu bilang, "Mama sedang pergi jauh, nanti dia pulang. Saya ingin menunggu mama, saya mau minta duit. Karena teman-temannya katanya pada punya anak-anak sapi. Saya pengen beli sapi, kata neneknya, tunggu saja nanti mama pulang." Sampai hari ini Firdaus, waktu itu usia 4 tahun, sekarang sudah 9 tahun, 5 tahun yang lalu sudah usia 9 tahun, dia masih nggak tahu orang tuanya sudah nggak ada. Orang tuanya sudah nggak ada, jasadnya nggak pernah ditemukan sampai hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, Firdaus kalau sakit itu dirawat di rumah sakit cuma di rumah saja, dia nggak perlu dikasih obat. Karena yang selalu dia panggil, "Mana mama? Mana mama?" Ketika diceritain sama mama nanti pulang, karena mama masih kerja jauh. Dia nggak perlu, karena dia cuma rekomendasi sama orang tua. Makanya waktu kita datang, yang luar biasa, kalau kita akhirnya nggak tega dengan Firdaus, kita ceritakan ada yang donasi. Ketika kita galang donasi program Al-Quran, salah satunya untuk santri rumah Quran yang terdampak di Palu, kita beliin, ibu-ibu tahu, kita beliin tas yang gambarnya Kapten Amerika, yang di sini tuh biasa buat orang-orang Jakarta tuh biasa. Di situ kita kasih Firdaus lagi sakit, kita kasih ke Firdaus, dia tidur langsung tidur. Saking dia pengen seneng banget dapat tas dari kita, dari odojer, dari pengurus yang nyumbang waktu. Sebegitunya Firdaus sampai hari ini dia nggak tahu orang tuanya di mana. Tapi perjuangan dia, coba bayangin tiap malam kalau ibu-ibu tahu di Gaza lagi susah listrik, sama di Tebu juga begitu yang Masya Allah listriknya ya begitu ya, karena mereka irit sampai ini tidur masih di utara, hunian sementara. Bayangkan seorang anak kecil umur 9 tahun tinggal sama neneknya, yang neneknya buta, hidupnya berdua aja. Omnya tinggalnya jauh, mereka hidupnya berdua aja. Yang neneknya buta, dan tinggalnya di daerah yang Masya Allah itu bagi kami itu tidak layak untuk ditinggal sebagai tempat tinggal, karena tuntaknya belum dibikin gitu. Dan itu anak-anak yang sedang kita didik, anak-anak yang sedang kita jaga, tidaknya jangan sampai ada orang-orang yang kemudian mengambil kesempatan ketika ada kejadian bencana. Dan itu yang sedang kita jaga sampai hari ini.
anak-anak yang mereka mengalami trauma berat. Ibu, kita sekarang lagi kepanasan. Yang kemarin katanya orang-orang Indonesia bilang kita sedang dinaikkan derajatnya sama Allah dari 32 derajat panasnya sekarang 36 derajat, kan begitu ya. Indonesia konon katanya sedang dinaikkan derajatnya. Kita lagi kepanasan. Dan di Palu panasnya luar biasa. Saya pulang hampir nggak dikenalin sama istri karena jadi hitam kepanasan. Sekarang masih hitam sih, sebelumnya saya glowing lah. Nah ini yang sedang kita jaga anak-anak. Yang ibu, kita kemarin sempat hujan di Jakarta. Di sini hujan nggak? Hujan ya. Kita senang banget dengar suara hujan. Tapi anak-anak di Palu ketika dengar gemuruh hujan, mereka takutnya luar biasa. Karena mereka dengar bagaikan itu seperti itu ulang. Apa ini apa yang terjadi? Gempa kah mama? Mereka takut mendengar suara hujan. Tapi alhamdulillah dididik sama rumah Quran Al sampai hari ini kemudian mereka berprestasi. Bukan cuma hilang traumanya, tapi kemudian mereka berprestasi. Ada yang lomba hafalan Quran, mereka berhasil juara. Ada yang lomba azan, bahkan sekarang diangkat menjadi muazin tetap di Gunung Takbalarwa. Ibu coba searching Gunung Takbalarwa ada masjid. Itu kita didik. Dan itu kita gunakan dari donasi teman-teman yang kita galang gitu. Donasi dakwah Quran kan yang pertama untuk siar Quran, yang kedua untuk rumah Quran, yang ketiga untuk rumah guru ngaji. Apalagi cerita guru ngaji yang sudah sedemikian parah, ada guru ngaji di daerah yang mereka digaji sebulan 30.000. Guru ngaji 30.000 sebulan. Wah itu kalau kita ceritakan pasti nangisnya nggak kelar-kelar. Sebegitu menyedihkan. Tapi mereka mau, bahkan sampai ada guru ngaji yang bilang, kenapa nggak cari pekerjaan lain? Mau sampai kapan ngajar ngaji seperti ini? Saya sadar Pak, hidup saya cuma bukan di sini aja, tapi saya di akhirat saya menanam. Saya jadi orang yang nggak mampu di sini, tapi saya nggak mau di akhirat jadi orang yang nggak mampu juga. Saya mau jadi orang kaya di akhirat, makanya saya coba berusaha menabung sebanyak-banyaknya di sini. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah ini sebuah hal yang luar biasa. Cerita Firdaus satu dari sekian banyak cerita yang membuat bahkan editornya itu saya nangis semalaman Pak bikin videonya Firdaus. Saking kita nggak sanggup membayangkan seorang anak kecil 9 tahun yang tinggal sama neneknya buta. Jadi waktu kita datang lagi sakit gitu, lagi sakit tidur di pangkuan neneknya yang masih itu sebegitu kuatnya Firdaus, walaupun memang dia belum tahu orang tuanya sudah nggak ada. Dan memang neneknya nggak bisa membuktikan di mana jasa orang tuanya kalau sudah meninggal, karena memang masih dia hilang sampai sekarang tidak bisa ditemukan. Di ketemu itu benar-benar semua orang yang kita wawancarai mereka pasti mengatakan ini seperti kiamat Pak, ini seperti kiamat. Yang Bapak lihat di TV film-film kiamat yang film dulu film kiamat banyak, ya kayak gitu kejadian tuh bumi di goncang-goncang terbelah, lagi ada orang yang lagi lari tiba-tiba bumi kebelah yang tenggelam dan tangannya bergeser, dia digiling cuma kelihatan tangannya lalu akhirnya hilang. Ada guru ngaji odok di rumah Quran atau yang dia jadi korban juga. Bahkan dia harus menyelamatkan diri dari maghrib sampai jam 3 pagi. Tahu gimana caranya? Karena semua tanahnya lumpur. Dia ada temannya yang posek-posek di dalam lumpur, dia ketemu kabel PLN, tiang listrik yang tumbang, listriknya juga udah mati. Mereka kemudian merayap dari habis maghrib sampai jam 3 pagi mereka kerjanya merayap aja narik kabel-kabel itu. Jadi kayak tentara lagi-lagi. Di sampai nyari tanah yang keras agar mereka bisa berlindung. Itu guru ngaji yang sekarang Nabi Quran itu. Saking dan banyak di sekelilingnya. Ibu jangan ngebayangin tentara yang lagi latihan dan itu tenang-tenang aja enggak. Tapi di sekelilingnya banyak orang yang lagi minta tolong, ada yang berdarah-darah, ada yang tinggal kepalanya lalu tenggelam di dalam lumpur. Dan mereka nggak bisa apa-apa karena buat menyelamatkan diri aja nggak bisa. Itu anak-anak yang sedang kita tolong. Bahkan kalau di Semeru kita punya rumah Quran, kita bikin musola, bikin rumah Quran. Kalau ibu lihat viral di erupsi Semeru, juga ada anak kecil yang lari di belakangnya ada awan erupsi itu viral, itu di rumah Quran kita. Si anak perempuan saya lupa namanya yang sedang kita didik agar mereka bisa terjaga akidahnya dan mereka bisa menjadi anak-anak yang bisa melupakan kejadian berat. Karena kita membayangkan ini mereka pasti ketika menceritakan pasti nangis. Para murid kejadian yang saya nggak membayangin bagaimana saya bisa selamat. Ada saudara ketua DPA di Sigi, ketika lari dia lagi hamil, lari. Terus kemudian dia bingung mau lari kemana,
Kemudian dia ingat katanya, waktu lari dia ingat ada anjing lari, dia ingat katanya anjing itu sensitivitasnya tinggi ya, hewan itu. Anjingnya belok kiri, dia ikut lari belok kiri. Dan alhamdulillah selamat ya. Karena ternyata kalau dia lurus itu kalau likuifaksinya di depan rumahnya, hampir di depan rumahnya itu likuifaksinya berhenti. Jadi ada orang-orang memang seperti punya kesaktian kalau pilih. Jadi ada waktu itu kita lihat ada rumah yang tanah likuifaksinya di sekelilingnya, rumahnya nggak terbelah, rumahnya masih utuh, tapi karena lingkungannya sudah likuifaksi kan tidak bisa dipakai. Itu ibu-ibu bapak sekalian, bagaimana bermanfaatan yang harus kita lakukan sebagai pengurus, sebagai member, sebagai orang yang terlibat dalam suasana, dalam campaign kecintaan kita kepada Quran. Ibu-ibu nggak perlu jadi mama dede yang setiap hari ngajakin, ayo ngajakin orang, ayo ngaji, sampai ibu bingung mau ngomong apa lagi. Tapi cukup dengan memberikan contoh pada anak dan keluarganya. Ibu-ibu yang setiap hari berangkat dari sini, saya sudah sampai dulu ini. Ibu-ibu yang berangkat setiap hari ikut kajian, bisa jadi ada tetangganya melihat nih, ini berangkat dari rumah, gaya kayak mama bebe, sok-sokan kali begitu kan. Besoknya lewat lagi Bu Nining pakai jilbab, untuk mama dede kalau mama dede besoknya lagi saya kalau pakai jilbab saya pasti lebih cantik daripada Bu Nining. Akhirnya ada tetangganya yang tanpa dia cerita, dia pakai jilbab, cobain pakai jilbab di dalam kamar, dia dikunci dulu karena malu sama suaminya, dia nggak pernah pakai jilbab. Dikunci kamarnya, coba pakai jilbab, dari jilbab yang ikat kayak orang patah leher tuh, sampai akhirnya nggak bisa dilepas karena dia kencengan. Sampai kemudian akhirnya dia berjam saat ibu, dia kemudian mau kan bener, apa kata saya ketika dia ngaji? Saya kalau pakai jilbab lebih cantik daripada Bu Nining, bener kan? Akhirnya dia pede dong, ada tetangganya pede keluar pakai jilbab gitu. Tapi tanpa diceritain sama Bu Nining bahwa saya terinspirasi dari Bu Nining, saya pakai jilbab. Padahal Bu Nining cuma lewat doang, depan rumahnya pakai jilbab. Tapi kemudian ada tetangganya berhijab gara-gara Bu Nining. Mudah-mudahan pahalanya seumur itu. Ketika si orang ini pakai jilbab terus begitu. Maka tanpa ibu-ibu harus teriak-teriak, mudah-mudahan ada orang-orang yang kemudian terinspirasi gara-gara aktivitas kita. Gara-gara ibu-ibu ngaji. Ibu-ibu nggak perlu ngaji pakai ruang masjid. Tapi gara-gara ibu ngaji dan tetangganya datang, ini solehah sekali. Saya sebenarnya bisa lebih bagus daripada begini kan begitu. Sehari dua hari ternyata tetangganya yang kurang ngaji. Atau ibu-ibu yang punya atribut kebaikan, yang punya pin barangkali naik motor, pinnya tulisannya sudah ngaji hari ini atau belum misalkan. Ditaruh di tasnya lagi naik motor, di lampu merah berhenti. Orang-orang di belakang kan antriannya banyak kemudian itu. Sudah ngaji hari itu. Ya Allah, saya dari Ramadan kemarin belum ngaji lagi. Cuma gara-gara ngeliat video. Ya Allah, udah Ramadan lagi, saya belum ngaji. Orang-orang di belakangnya kemudian masing-masing ngaji Bu. Tanpa dia mencari tahu kita orang mana mengucapkan terima kasih gara-gara saya ngeliat video enggak. Dia nggak cerita, kita nggak kenal orang yang entah di mana. Kemudian ada orang-orang di belakang kita yang punya mobil ditempelin stikernya sudah ngaji hari ini belum, sudah sholat belum. Sholatlah sebelum kamu disolatkan, gitu kan. Saya udah lama nggak sholat, terakhir sholat id, masya Allah. Akhirnya dia pulang sholat. Coba bayangkan ada orang yang berbuat kebaikan, beribadah gara-gara melihat aktivitas kita. Mungkin mudah-mudahan masalahnya kalian terus. Pak desa ya di Jawa itu, dia suatu kali dari dulu nggak pernah mau sholat. Suatu kali dia datang ke kondangan, ada ceramahnya suruh sholat. Entah kenapa, tiba-tiba dia pulang mandi, lalu dia rajin sholat sampai akhir hayatnya. Cuma gara-gara datang ceramah. Coba bayangkan ada orang-orang yang kemudian terinspirasi gara-gara kita. Maka ini ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk bisa memberikan semangat kepada diri kita yang kemudian mudah-mudahan bisa semakin memberikan semangat kepada orang lain. Kita memberikan kemanfaatan buat internal kita, buat diri kita, tapi juga nanti kemudian akhirnya berimplikasi pada kebermanfaatan buat orang lain. Saya mengundang jangan lupa nanti tanggal 19 November sekali lagi yang berbondong-bondong ketemu nanti di Istiqlal. Mudah-mudahan kita menjadi saksi sejarah. Karena dari situ kemudian nanti mudah-mudahan beritanya tersiar, yang kemudian banyak orang yang berbondong-bondong. Member Odot sekarang 126.000 di seluruh dunia. Nah kalau saya sering mengatakan jumlah member Odot sebanyak ini, kemudian orang banyak yang kaget, ini komunitas apaan, kemudian banyak banget. Kemudian orang penasaran dengan Odot. Cuma gara-gara ibu terdaftar jadi member Odot, kemudian ada orang ngaji. Maka mudah-mudahan orang-orang yang baru ikut itu pahalanya sudah berlalu ke kita. Maka ayo ajak yang lain, keluarga saudaranya untuk meramaikan acara Istiqlal. Sehingga mudah-mudahan orang-orang yang kita ajak kemudian mereka saya mau dong ikut
sekalian, kemudian kita